Pengumuman penetapan upah minimum provinsi, UMP, akan segera dilakukan pada tanggal 21 November 2024. Bagi masyarakat, ini adalah momentum yang sangat dinantikan. Apakah kenaikan UMP tahun 2025 akan mencapai 10% seperti yang diharapkan oleh anggota Komisi 9 DPR, Zainul Munasicin? Zainul Munasicin menilai bahwa kenaikan UMP sebesar 10% adalah wajar mengingat kenaikan UMP tahun 2023 yang rata-rata mencapai 7,5%. Kalau kita menggunakan patokan kenaikan UMP pada 2023 kemarin, ya kan itu rata-rata kenaikan UMP secara nasional ada di angka 7,5%. Jadi untuk sekarang di 2025, sangat wajar kalau misalnya kita minta kenaikan UMP itu sampai di angka 10%, ujarnya. Namun, tidak hanya itu. Kenaikan UMP juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Zainul Munasicin berharap kenaikan UMP tahun 2025 dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Harapan kita untuk kenaikan UMP 2025 itu betul-betul menjadi solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kenaikan UMP-nya bisa signifikan dengan bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat, ujarnya. Tapi, bagaimana dengan pendapat anggota Komisi 9 DPR lainnya, Irma Suryani? Menurutnya, urusan UMP adalah masalah klasik yang terus berulang setiap tahunnya. Baginya, harus ada skema penetapan UMP jangka panjang. Harusnya ada skema penetapan UMP jangka panjang agar tidak setiap tahun ribut soal besaran kenaikannya. Harus ada regulasi sebagai legal formal, jelas Irma. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, Yasirli juga menyatakan bahwa proses penetapan UMP masih terus berjalan. Yasirli mengatakan bahwa penetapan UMP 2025 akan dilakukan pada 21 November. Ya UMP ini kan kita masih punya waktu, November tanggal 21, untuk provinsi. Jelas kami akan mengeluarkan surat edaran, kata Yasirli. Tapi, bagaimana dengan tuntutan buruh? Pihak buruh menuntut kenaikan UMP sebesar Agustus 10% dan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso, mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan dua tuntutan kepada PJ Gubernur DKI Teguh Setiabudi. Pertama, naikkan upah minimum 2025 sebesar 8 hingga 10% tanpa peraturan pemerintah, PP Nomor 51 Tahun 2023. Kedua, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja setidak-tidaknya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani, ujar Winarso. Buruh DKI juga mengajukan tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan daerah agar tiap perusahaan di Jakarta dalam melakukan rekrutmen karyawan tanpa batasan usia. Hal ini sangat penting mengingat masih banyaknya masyarakat dengan usia produktif, tetapi sangat sulit mencari pekerjaan terbentuk aturan batas usia. Apakah tuntutan buruh akan dipenuhi? Bagaimana dengan kenaikan UMP tahun 2025? Kita tunggu tanggal 21 November 2024 untuk mengetahui jawabannya.